Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 di kelas 6. Ide pokok. Pasti kita sering bersosial media atau membaca berita maupun artikel di media sosial. Kadang kita gagal paham untuk memahami bacaan tersebut. Oleh karena itu, kita harus memahami ide pokok dari bacaan tersebut. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya, nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Satu hal yang perlu kamu ingat adalah kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama, bisa pada kalimat terakhir, atau bahkan kalimat pertama dan terakhir. 5 langkah menemukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. 4. Tandai ide pokok tiap paragraf. 5. Tandai info penting dalam tiap paragraf. Kita coba perhatikan paragraf berikut. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Pada paragraf di atas, ide pokoknya adalah pada kalimat pertama, yaitu tidak perlu stres saat menghadapi pensiun. Kenapa? Kalau kita analisis kalimat-kalimat lain, fungsi mereka hanya sebagai penjelas dari kalimat utama yang terdapat pada kalimat pertama. Kita lanjut ke perkembangbiakan tumbuhan. Biasanya kita juga membaca artikel tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ini adalah bagian-bagian dari bunga. Karena perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu terdapat video kemarin yaitu terdapat di bunga. Bagian-bagian bunga yang pertama adalah dasar bunga, kelopak, kemudian mahkota. Mahkota itu warnanya indah, bentuknya indah untuk menarik serangga. Kemudian ada benang sari yang merupakan alat kelamin jantan, dan kemudian ada putik yang merupakan alat kelamin betina. Ini tentang proses perkembangbiakan generatif. Terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhan buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, selanjutnya berkembang menjadi biji. Kita bisa menanam biji lagi sehingga terjadilah proses regenerasi atau perkembangbiakan. Bunga-bunga di Asia Tenggara itu bermacam-macam, karena setiap daerah atau setiap negara pasti mempunyai bunga-bunga masing-masing. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Yang pertama adalah bunga sepatu. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia bunga atau kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Kalau di tempat kita biasanya bunga sepatu digunakan sebagai
tanaman pagar di Malaysia itu digunakan sebagai bunga nasional. Kemudian ada bunga kamboja, sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Misalnya tari pendet ya, ada di kupingnya ditempeli atau dipasang bunga kamboja. Namanya juga disebut sebagai dor campa atau bunga kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan menyambut tamu. Selanjutnya negara-negara ASEAN ada 10. Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Ini fakta menarik tentang ASEAN, yaitu ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN, Asia Tenggara. Pada tanggal 8 Agustus 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Yang ketiga, 10 negara yang menjadi anggota ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, ini ke tokoh-tokoh pemprakarsa ASEAN. Ini sebagai pendiri ASEAN ada 5 negara dan 5 tokoh. Yang pertama itu Indonesia diwakili Adam Malik, Filipina Narcisco Ramos, Singapura S. Rajaratnam, Malaysia Tun Abdul Razak, dan Thailand Tanat Koman. Karakteristik ASEAN. Nah, ini kondisi geografis Asia Tenggara. Terletak di Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan yang berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Letak astronomis kawasan Asia Tenggara terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kawasan Asia Tenggara beriklim tropis basah dengan curah hujan yang lebat pada periode musim tertentu. Karena iklim tersebut, maka daerah Asia Tenggara merupakan daerah pertanian yang subur. Tiap negara ASEAN memiliki dasar negara masing-masing. Di Indonesia, dasar negara Indonesia adalah Pancasila, bukan Garuda Pancasila. Kalau Garuda Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia, tapi kalau dasar negara ya namanya Pancasila. Pasti kita sering mengucapkan Pancasila waktu kita upacara atau kita waktu tatap muka di dalam kelas, kita bisa melihat gambar lambang negara Indonesia, Pancasila itu tertempel di depan dinding kelas kita. Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai. Tidak hanya dihafalkan bunyinya, tapi yang terpenting itu nilai-nilai yang terkandungnya apa, kita harus tahu. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Pada sila pertama yaitu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi. Yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama. Dan nilai kemanusiaan yang terdapat pada sila kedua yaitu persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Kita bisa melihat patung Garuda Pancasila. Apa sih patung itu? Patung adalah suatu karya seni hasil dari cipta karya manusia berbentuk 3 dimensi. Orang yang membuat patung disebut pematung.
Pada awalnya, patung merupakan alat sesembahan bagi agama atau kepercayaan tertentu yang biasa disebut berhala. Patung Nusantara. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukur.